Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, ayah bunda dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya adik-adiknya, mana suaranya? Semangat tidak hari ini? Semangat tidak adik-adik? Semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda bimbel MKS per semester, yaitu perkembangan prestasiku. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tersebut juga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Yang terhormat Umi Lita Rusdiawati SPD selaku Kepala Bimbel MKS, dan yang kami hormati ayah dan bunda serta hadirin yang membersamai Ananda pada hari ini, dan yang kami banggakan rekan guru Bimbel MKS Unit 3. Tidak lupa yang kami cintai dan yang kami banggakan siswa-siswi Bimbel MKS Unit 3. Selamat pagi adik-adik dan bunda-bunda semuanya. Kita semangat dulu ya. Ya, ada Umi punya tepuk nih. Yang pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Yang ketiga kosong ya. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siapa itu? Sekali lagi biar fokus. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ada ya. Sudah semangat ya, sudah fokus juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda serta adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dalam taat dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Baik bunda, izin Umi sampaikan rangkaian kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat ada senam dan juga penampilan anak-anak, yang kelima penutup, yang ketiga diakhiri pengambilan rapor hasil belajar, dan setelah pembagian hasil belajar ada sesi naik delman bersama-sama. Baik, kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah menambah keberkahan kegiatan pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan
dibacakan oleh Saudara Ananda Irsi dan juga Ananda Sanum. Ananda Irsi dan Sanum di depan. Jangan pakai sepatu aja deh. Sana sepatunya. Bisa pakai sepatu. Sepatu aja. Cek 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 cek. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsi. Perkenalkan, nama saya Sanuma Binda Nayara. Ya Allah, fihim rewata sita iwasoi Falia buduro bahada baik Ali atau amahum Jui wa amanahum Hau. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Insyaallah. Terima kasih yang untuk Ananda Irsi dan untuk Ananda Sanu. Masya Allah, hebat, sudah berani ke depan, sudah berani membaca surah dan juga sari tilawahnya. Tepuk tangan untuk Ananda Irsi dan Sanu. Acara selanjutnya yaitu penampilan Calistung A1 oleh Ananda Saka dan Ananda Rayan. Ananda Rayan. Ayo maju maju. Ini saya sama Umi sama Miss ditemani. Semangat. Oke, yang keras. Salah. Ya, sakat. Tangannya. Lihat sini adek. Adek. Sekarang Ananda Rayan. Perkenalkan, nama saya Rayan. Saya
akan membacakan sedikit cerita. Dedek, Bobo, Kuku, Mama, Pipi, Bibi. Ini susu. Yoyo, Dedek. Tepuk tangan untuk Ananda Ryan dan untuk Ananda Saka. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan dulu bunda-bunda semuanya. Sudah hebat ya. Sudah bisa berani ke depan. Masya Allah. Bunda, sebelum dilanjutkan ke acara selanjutnya, penampilan selanjutnya, kita agenda sekarang itu senam bersama. Untuk Ananda dan juga bunda-bunda boleh dipersilahkan berdiri. Udah juga berdiri senang. Untuk Umi Bisnis, boleh silakan di depan. Boleh di depan juga. Ayo Umi Salwa dan Umi Wida di depan, di tengah. Di tengah saja Umi. Dibikin barisan buahnya. Ya. Maju. Ya, siapa yang mau di depan? Ya. Maju lagi. Oke, sampai mentok. Jangan bendepetan, nanti adu. Bentar, sebentar. Sini A. Sayang. Akhirnya geser dikit, jangan deket-deketan. Nanti kan jangan deket-deket. Sudah siap ya? Kita mulai. Palaku, kanan lalu ke kiri.
Boleh untuk Ananda, dipersilahkan duduk kembali. Boleh istirahat dulu ya, minum dulu. Tapi itu Mamanya kemana Kak Atira? Di atasnya. Sudah minum? Apa ya, lumayan. Penampilan selanjutnya yaitu puisi Anak Aku Anak Hebat ya oleh Ananda Haji. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji. Saya akan membacakan puisi Aku Anak Hebat. Aku anak hebat, suka baca buku. Buku adalah temanku setiap waktu. Baca buku itu asyik, bikin aku jadi cerdik. Aku pintar, aku kuat, jadi cerdas itu hebat. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Semangat. Masya Allah, lancar sekali ya. Nah, puisi yang bacakan itu terdiri dari modul intermediate ya bunda-bunda, sudah B1. Acara selanjutnya yaitu untuk Ananda boleh bersama Umi Lida. Umi Lida mana ya? Nah, Ananda boleh bersama Umi Lida dulu ya. Ya, mau main bersama Umi Lida. Membentuk barisan ya. Ya. Sudah siap? Baik Bunda. Nah, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Umilita selaku Kepala Bimbel MTS. Kepada Umilita dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini diberi kesehatan serta dengan cuaca yang cerah setelah malam hari hujan diguyur keberkahan. Alhamdulillah hari ini cerah cuacanya, mudah-mudahan mendukung sampai selesai acara, sampai selesai di rumah juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Umi ucapkan syukran jazakumullah khairan katsir. Ayah, tidak ada ayah ya di sini. Bunda-bunda, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di kegiatan hari ini. Kegiatan kita mungkin kalau di unit 3 ini baru ada di tahun sekarang. Nah, namun kalau untuk di unit 2 sama di program Inhouse, alhamdulillah sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini, di tempat yang selalu dirindukan oleh anak-anak untuk belajar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Insya Allah tema pertemuan kita hari ini sebelumnya nepangkeun jadi ada yang belum ketemu sama Umi. Nepangkeun Bunda ini sama Umi Lita. Jadi nanti ketemu di jalan atau apa boleh disapa ya. Tema pertemuan hari ini yaitu tentang perkembangan prestasiku. Kenapa Bimbel MKIS mengambil tema ini? Karena kami yakin setiap proses perkembangan anak-anak dalam belajar pasti ada prestasi yang dicapai. Prestasi itu tidak hanya berupa nilai, tidak hanya berupa angka. Prestasi itu bisa dari karakter, bisa dari sosial emosional, bisa dari area-area lain yang banyak di anak-anak kita. Ayah bunda, kalau dikatakan ini kita pembagian hasil belajar, tapi kita lebih sederhana, mungkin nggak seperti TK-TK lain kalau sekolah kayak samen atau gitu ya. Makanya hadirlah tampilan-tampilan anak, yaitu untuk mengapresiasi setiap perkembangan anak-anak. Selain itu juga tentunya pasti dari bunda-bunda ingin tahu kan, kakak udah bisa apa atau bagaimana. Kalau di rumah ada juga orang tua yang selalu di rumah ada juga yang selalu, Umi kenapa kalau di rumah kamu baca ya gitu. Kalau ada yang ikut program mengaji gak mau ngaji dan hafalan nih sama bunda, gimana Umi? Nah, makanya di hari inilah pengennya kita menampilkan semua. Kalau dari baca ada baca, tulis dan hitung. Namun karena waktunya yang tidak memungkinkan, maka kita ambil hal-hal yang yang menonjol di anak-anak kita yang utamanya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa sayang sih kita sama anak-anak? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Umi gitu ya. Kalaupun dirankingkan 1 sampai 100 juga lebih dari 100 ya. Apa Solih? Salah satu tanda besar kecintaan kita sama anak-anak pasti menyiapkan salah satunya yaitu pendidikan yang terbaik, betul? Ya. Pendidikan yang terbaik dalam ajaran kita, ajaran Islam, menempatkan pendidikan ini di tempat yang tertinggi. Jadi pendidikan adalah investasi utama dunia dan akhirat, insya Allah. Ya. Pintu gerbang ilmu adalah membaca. Dengan sudah bisa membaca, anak-anak diharapkan sudah dapat mandiri dalam belajar. Tuh ya. Dari baca ini, dia bisa baca apa saja tanpa dalam tanda kutip ngereog, tanpa kesusahan, karena dia sudah bisa baca sendiri tanpa perlu bantuan yang lain. Nah, baca ini ayah bunda tidak hadir lahiriah, berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara mulai dari bayi lahir
dia sudah bisa menangis tanpa diminta atau tanpa diajarkan. Ya, nah baca ini tidak hadir secara lahir ya. Baca ini harus diajarkan. Baca ini secara turun-temurun dari generasi. Baca ini harus melalui proses yang namanya belajar. Ayah bunda pernah cek beberapa sekolah yang di kota Sukabumi, dan alhamdulillahnya untuk bimbel MTS ini kita hampir semua sekolah itu ada anak-anaknya yang les di kita. Al-Azhar, Gais Montessori, Andalusia, Asia 123, SD Negeri, TK Darut Taqwa Aisyah. Kalau disebut satu-satu hampir semua lah insya Allah gitu. Nah, ada beberapa sekolah yang yang kita perhatikan masuk sekolahnya ke SD-nya itu dites bahasa Inggris. Tesnya udah bahasa Inggris, bukan tes baca lagi. Di tesnya udah tes bahasa Inggris. Nah, itu salah satunya yaitu SD Gais Montessori. Tesnya pun bahasa Inggris secara baca. Baca ada tes, lalu dia dites bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah kemampuan baca ini ternyata wajib di anak-anak gitu ya. Nah, apa tandanya kenapa ini Umi sampaikan? Ternyata tantangan ke depan anak-anak kita itu semakin tinggi. Betul? Kalau dulu mungkin angkatan Umi lah ya. Angkatan Umi itu SD kelas 3 belum bisa baca, tidak apa-apa. Masih dibantu sama guru di sekolah dasar. Gitu. Nah, kalau sekarang tingkatan SD kelas 1 sudah ada bahasa Inggrisnya. Ya, sudah ada bahasa Inggrisnya kelas 1 saja gitu. Nah, terus juga kita sering mendengar yang namanya Golden Age. Pasti ya bunda ya pernah dengar Golden Age? Golden Age itu adalah masa keemasannya anak-anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Di situ dikatakan bahwa anak-anak menyerap berbagai informasi seperti spons yang terkena air gitu. Jadi kalau spons cuci piring kita terkena air, siap, langsung dalam hitungan detik bisa terisi air. Begitupun anak-anak kita dari 0 sampai 6 tahun. Nanti ada lagi 6 sampai 12 tahun gitu. Nah, alhamdulillah Umi sekarang masih mengikuti pelatihan Montessori. Nah, di Montessori itu dikatakan bahwa usia periode 0 sampai 6 tahun itu adalah masa golden age yang memang sangat penting. Terus juga ternyata baca ini bisa diberikan di usia 3 sampai 6 tahun. Itu kami sebut dengan sensitive period. Gitu. Jadi batasnya itu sampai sekitar 6 sampai 7 tahun lah untuk bisa diberikan baca. Dan ternyata kenapa ada sensitive period itu karena memang pertama stimulus di situ lagi bagus-bagusnya. Terus pas saat anak menganjak SD, anak belajar tidak hanya pada satu problem, tapi juga beberapa materi pelajaran. Ya, ada hafalan kalau masuk ke IT, udah ada targetan yang lain, udah ada matematika, udah ada IPA, IPS, sebagainya lah kalau di runut itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali ternyata PR anak-anak kita ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah bimbel MTS ini hadir dengan beberapa program yang kami berikan kepada orang tua. Yaitu yang pertama program BTTQ atau kita sebut dengan baca tulis tahfiz Al-Quran. Ada 3 poin penting di program BTTQ kami, yaitu yang pertama harus benar makhorijul huruf. Makhorijul huruf ini kami terapkan dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Jadi kalau ada huruf A dan huruf H harus benar pengucapannya. Ada huruf H dan huruf H besar harus benar makhorijul hurufnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada sambung huruf. Sambung huruf ini kami berikan dan ke anak-anak itu dari Iqra 2 sampai Iqra 6. Jadi di Iqra 2 meskipun bacaannya masih sedikit huruf hijaiyahnya masih terdiri dari dua huruf hijaiyah atau 3 huruf hijaiyah. Nah, itu tetap harus dibaca sambung huruf. Kenapa? Karena ini insya Allah akan memudahkan anak-anak untuk maju ke Iqra 3, 4, 5, dan 6. Nah, harapan kami di Al-Quran itu bacanya sudah tidak terbata-bata lagi. Kami sering melihat anak-anak yang sudah Al-Quran, entah di sekolah ataupun di rumah, saat kami cek,
bacanya masih terbata-bata, bacanya masih beberapa huruf. Sayang waktu, sayang tenaga gitu. Makanya kami konsisten dari Iqra. Selanjutnya ada baca tajwid dari Iqra 3 sampai Iqra 6. Ini belum termasuk teori, tapi insya Allah konsisten dibaca tajwid. Teori itu seperti ikhfa itu adalah hurufnya berapa, nah itu belum kita berikan. Itu nanti di materi Al-Quran. Al-Quran yaitu materi tahsin dan tajwid secara teori. Nah di program BTTK ini juga kita tambahan dengan tahsinul kitabah, doa-doa dan bacaan lainnya. Serta program khusus yang kita tanamkan karakter baik dengan soleh bulanan. Selanjutnya yaitu ada program Calistung di mana alhamdulillah untuk unit 3 ini hampir semua ambil program Calistung. Bukan hampir semuanya ambil program Calistung, mohon. Calistung ini terdiri dari baca, tulis, dan hitung. Untuk baca mulai dari mengetahui huruf A sampai Z, baca 2 suku kata, baca 5 suku kata, baca diftong, lalu nanti ada paragraf. Nilai tertinggi dari baca ini di bimbel kami yaitu anak-anak memahami makna bacaan. Ada anak yang bisa baca, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Nah, ternyata memahami makna bacaan ini pun akan lebih mudah, cepat, dan selaras jika bacaan yang kita berikan ke anak-anak itu bacaannya terstruktur dan berjenjang. Itu akan memudahkan anak-anak untuk memahami makna bacaan. Nah, kalau sekarang Umi lihat mungkin anak-anak yang usia 7 tahun itu kebanyakan dia alhamdulillah sudah bisa baca, tapi saat ditanya tidak tahu apa maksudnya. Terus juga yang kedua belum masuk ke tingkat pembacaan mahir. Jadi ya bisa baca saja. Nah, insya Allah kita bantu anak-anak sampai pada memahami makna bacaan. Selanjutnya ada tulis. Nah, tulis ini ayah bunda ternyata membantu proses baca tadi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tulis dan baca. Karena baca itu hadir secara abstrak. Tidak bisa dibayangkan huruf A. Kenapa A? Ya emang sudah begitu A. Kan kita dijelasinnya gitu ya. Tapi di pikiran anak tidak bisa begitu. Dia pasti bertanya kenapa A begini, kenapa B bentuknya begini. Nah itu abstrak, sulit untuk dijelaskan. Nah maka hadirlah tulis untuk memudahkan menjelaskan baca gitu. Jadi kalau dibaca ada tulisan lilin, kita hadirkan bagaimana cara menulis lilin, mana bentuk konkret dari lilin. Ini lilinnya Kak. Nah cara menulisnya adalah L-I-L-I-N, dibaca lilin. Seperti itu salah satu contoh. Ada selanjutnya yaitu materi hitung. Nah materi hitung ini alhamdulillah untuk di bimbel MTS ini juga mulai dari hitung 1 sampai hitung 20, terus nanti ada penjumlahan, pengurangan, konsep penjumlahan pengurangan. Terus juga ada besar, kecil, dan sama dengan. Nah, nilai tertinggi dari hitung ini, hitung atau matematika di bimbel MTS ini, yaitu salah satunya sebagai solusi pemecahan permasalahan anak-anak kita. Kok jadi solusi sih emang ada masalah apa di hitung gitu ya. Sadar tidak sadar kita atau anak-anak kita, mungkin kita juga orang tua, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita sebetulnya sudah bermatematika. Contohnya, bagaimana caranya agar anak bisa masuk sekolah tidak terlambat? Di situ anak harus memperhitungkan jam berapa bangun, berapa menit anak makan, berapa menit anak harus memakai sepatu, berapa menit perjalanan dari rumah dan sekolah. Apakah itu tidak bermatematika? Bermatematika. Contoh konkret di anak-anak yang ada di sekolah. Anak punya makanan. Temannya yang satu pengen minta. Aku minta dong. Bagaimana caranya agar anak ini bisa berbagi? Dari makanannya yang satu, dia potek jadi 2.
Kalau di matematika SD itu namanya pecahan. Ada lagi temannya yang datang, aku mau dong minta. Dia potek lagi. Kalau anak tidak mampu bermatematika dengan baik, ada kemungkinan yang pertama dia tidak mau berbagi karena tidak ada problem, tidak ada cara solusi di situ. Atau yang kedua dia dapat makanannya kecil karena dia baginya terlalu besar pada yang lain, gitu. Nah inilah kita hadir, jadi matematika itu tidak hanya berupa angka, tahu angka 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi lebih dalam lagi. Hitung, matematika ini kita ajarkan ke anak-anak agar anak-anak bisa memecahkan permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Pakai baju saja bermatematika, Bunda. Kancing satu tidak boleh dimasukkan ke lubang yang kedua. Kancing yang kedua tidak boleh dimasukkan lubang yang ke satu. Kenapa? Apa yang terjadi? Bajunya jadi tidak rapi, gitu. Pinjam dulu boleh? Boleh ya? Nanti ada boleh bilang. Itu salah satu contohnya ayah bunda. Ayah. Salah satu contohnya bunda-bunda. Insya Allah kami konsisten dan ingin menghadirkan itu kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu ada program bahasa Inggris. Untuk di program bahasa Inggris ini, English kami English Edutainment, di mana modul bahasa Inggris kami dari Singapura bekerja sama dengan lembaga English di Bandung dari alumni ITB Bandung. Materi yang kami hadirkan ke anak-anak yaitu menggabungkan antara video belajar dan modul belajar yang saling berhubungan. Jadi anak-anak tidak hanya belajar secara abstrak tulisan bahasa Inggris, tapi juga dari visual, dari audio juga melalui video pembelajaran. Jadi kalau di unit 2 di Tamsis itu kami hadirkan TV untuk anak-anak belajar video. Kalau program in-house bisa melalui tab guru-gurunya. Dari bahasa Inggris ini terdiri dari 3 level, Bunda, dengan ratusan video pembelajaran. Dengan tahapan belajar bahasa Inggris, mulai dari yang terdekat seperti salah satunya About Me, yaitu mengenal diri sendiri dan anggota tubuh. Lalu ada tema My Family, My School, tema profesi, dan masih banyak tema lainnya yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Namun jika ayah bunda mau bertanya, kapan sebaiknya anak diberikan program bahasa Inggris ini? Kami sarankan setelah menyelesaikan program Charleston. Jadi kami utamakan untuk belajar membaca ini, beda dengan bahasa ya. Kalau bahasa itu bisa 2 bahasa. Bahasa sehari-hari kita bisa bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Itu boleh, karena itu berbicara. Tapi kalau untuk belajar membaca, itu diusahakan bahasa ibunya selesai dulu. Bahasa ibu kita minta sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Nah itu diusahakan selesai. Nah untuk di Bimbel MTS ini minimal sampai level B, level intermediate. Karena di situ materi-materinya alhamdulillah semua sudah selesai. Paragraf 1 baru ke memahami makna bacaan. Itu boleh sambil ambil program bahasa Inggris. Gitu. Jadi insya Allah lebih cepat belajar bahasa Inggrisnya karena tidak lagi pusing dengan perubahan huruf dan perubahan yang dibaca. Kalau bahasa Inggris kan hurufnya A dibaca A gitu ya, jadi agak beda. Nah, alhamdulillah kalau sudah selesai Charleston, bahasa Inggrisnya insya Allah lebih cepat. Semua program ini insya Allah ayah bunda kita tunjang juga dengan media dan stimulus anak-anak, yaitu salah satunya area sensorik. Area sensorik ini sebagaimana yang kita ketahui, area yang paling penting di anak-anak kita. Area yang secara dasar dia bisa menstimulus area kognitif juga secara nggak langsung. Apa aja itu area sensorik, yaitu yang banyak ada 7 area sensorik, salah satunya ada visual, auditory, peraba, proprioception, dan sebagainya. Area sensorik ini juga
kenapa kita utamakan tidak hanya tentang materi, kami sering menemui anak-anak yang kalau diajak belajar, mudah-mudahan tidak di antara anak-anak kita, mendengar kata belajar dia menolak. Ada nggak Bunda? Ada. Kakak belajar dulu. Tidak mau Bunda. Kakak ngaji dulu yuk. Aku tidak mau ngaji. Tidak suka ngaji. Padahal belum apa-apa. Lihat Iqra aja mungkin belum. Gitu ya. Kakak falan yuk. Tidak mau dia. Belum apa-apa juga sudah ditolak. Nah izin Umi sharing ayah Bunda. Ternyata di otak kita itu ada yang namanya limbic system sama ada yang namanya cortex. Limbic system ini dia berfungsi untuk menerima berbagai rangsangan dari indera, mulai dari emosi, perilaku, memori, itu diambil sama limbic system di otak kita. Lalu ada yang namanya cortex. Cortex ini bertugas menganalisis emosi tadi. Lalu dia memutuskan secara logis untuk apa yang harus dilakukan dari emosi ini, gitu ya. Nah, lalu kenapa terjadi penolakan sama anak-anak? Kenapa belum juga apa-apa anak udah nolak? Diajak baru dengar kata belajar aja dia sudah tidak mau. Gitu. Ada kemungkinan kenapa begitu? Karena anak-anak sudah mengalami pengalaman buruk dalam kehidupannya, lalu menimbulkan emosi negatif. Contoh, kalau di matematika SD mungkin secara tidak sadar saat anak mau memulai sesuatu sudah ditolak. Belum juga apa-apa, orang tua atau guru bilang ini salah. Jadi belum juga sudah disalahkan. Nah disitulah menjadi sebuah pengalaman anak-anak terkumpul. Kalau lagi dan lagi itu akan menjadi sebuah emosi negatif. Baru juga mau mulai belajar, sudah kita bilang, gak gitu kalau belajar. Hafalan tidak seperti itu, Kak. Coba yang baik duduknya. Gitu ya, Bunda. Banyak yang senyum. Masya Allah. Belum juga apa-apa, hafalannya misalkan suaranya pelan, sudah dikomentari. Hafalannya yang kenceng, Kak. Gitu ya, kalau bunda-bunda mungkin kalau di rumah. Iya, itu dia khawatirkan ya tadi itu ayah bunda. Jadi pengalaman negatif di anak-anak kamu. Kalau sudah jadi pengalaman negatif bagaimana? Ya tadi korteks ini dia akan dibajak dalam tanda kutip ya di otak kita, dia akan dibajak. Lalu dia tidak akan lagi meminta pertimbangan sehingga bertindak sebagaimana emosi yang ada. Gitu. Dia nggak lagi ini harus gimana? Udah aja langsung secara tidak langsung bilang. Nah, proses panjang inilah yang menyebabkan setiap kali kata mungkin mendengar kata belajar, mendengar kata hafalan, mendengar kata ayo ngaji, atau apapun itu, nah anak-anak langsung menolak. Yang seharusnya menjadi potensi di anak-anak kita tidak terbuka karena terhalangnya emosi negatif tadi. Nah, ayah bunda, NPS ini hadir insya Allah ingin memberikan pengalaman baik untuk anak-anak kita. Jadi kalau ayah bunda lihat di proses pembelajaran kami, ada anak-anak yang sambil lari-lari gitu di kelas, atau bahkan misnya mengajak keluar sambil mencari kosakata dan sebagainya, atau memakai media belajar, karena agar anak-anak punya pengalaman baik. Jadi minat itu hadir, insya Allah memudahkan materi belajar. Dan asyiknya belajar dengan anak-anak itu di situ. Anak-anak tidak bisa duduk lama seperti kita. Ya, dia pegal, dia membutuhkan area sensori, harus bergerak dan sebagainya. Ya, jadi itu harus kita fasilitasi. Ada yang mau didiskusikan barangkali Bunda? Cukup? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah untuk selanjutnya agar pembelajaran anak-anak juga berjalan maksimal, berjalan maksimal, tentunya kita hadirkan beberapa tata tertib
tata tertib di bimbel MTS ini. Bunda banyak iklan. Yaitu tata tertib di kami, izin Umi ingatkan kembali Bunda. Yang pertama, kegiatan bimbingan belajar setiap bulan ini dilaksanakan menurut jadwal masing-masing. Ada yang setiap hari Selasa Jumat, ada yang setiap hari Sabtu. Nah, agar perkembangan belajar anak-anak terlaksana sesuai harapan kami. Jadi guru-guru kami itu selalu membuat rencana pembelajaran, atau mungkin Bunda selalu menerima ya setiap bulan pamflet prestasiku bulan Mei gitu. Nah, itu ada rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru kami. Itu bisa terlaksana jika jadwal pembelajarannya atau rencana tanggal-tanggal pertemuannya diikuti dan terpenuhi. Selanjutnya, siswa hadir bimbingan belajar pada hari dan jam sesuai jadwal. Ya, jadi kalau harinya seminggu 2 kali, kita ada juga hari ganti atau dengan tambah jam. Kalau di hari Selasa sama Jumat, itu silakan untuk diikuti karena tadi untuk agar proses pembelajaran tadi maksimal, rencana kita maksimal. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu belajar, diharapkan siswa-siswi melaksanakan bimbingan belajar tepat waktu agar seluruh rangkaian materi dapat diikuti. Terus juga diharapkan siswa-siswi mencukupi kebutuhan pribadinya seperti makan, minum, dan ke toilet sebelum masuk. Karena belajar kami paling banyak itu 1,5 jam. Kalau kepotong ke toilet, kasihan ya mohon. Terus juga kami belum ada yang khusus untuk menemani anak-anak ke toilet. Pengganti hari bimbingan belajar di luar jadwal dikarenakan sakit atau izin sesuai kesepakatan. Seperti tadi bisa ganti hari atau dengan tambah jam untuk program yang reguler. Diharapkan orang tua atau pengantar dapat menunggu selama siswa-siswi mengikuti bimbel. Karena tidak ada tutor khusus yang membantu siswa-siswi untuk ke toilet atau mengawasi bermain selama proses pembelajaran. Karena kebetulan juga area di sini agak luas ya Ayah Bunda, jadi dimohon untuk menunggu sampai proses pembelajaran selesai. Paling lama juga 1 jam kalau untuk satu program, yang ambil 2 program 1,5 jam. Nah, alhamdulillahnya untuk program kita yang di kelas hari Sabtu, yang memiliki modul level early, itu Umi sarankan mudah-mudahan tidak lebih dari 6 bulan. Seperti yang akan kami ya kemarin. Namun Umi sarankan tidak lebih dari 6 bulan. Kenapa Karena level B dan level C itu masih cukup banyak materinya untuk anak-anak. Terus juga dikhawatirkan kalau anak-anak sudah ada yang sudah masuk SD. Kemarin alhamdulillah Umi sudah dapat beberapa laporan dari orang tua yang sudah masuk SD. Pasti jamnya ada penyesuaian, terus juga secara materi dan kebutuhan anak lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan bisa selesai setelah sebelum anak-anak kita di SD-nya lebih dibutuhkan harus baca. Nah, gitulah ibarat kata. Jadi di kitanya harus bagaimana caranya biar kurang dari 6 bulan bisa selesai? Ya itu tadi, konsisten di jadwal. Jadi kalau jadwalnya seminggu sekali setiap hari Sabtu, atau contoh kemarin kita ada hari ganti karena libur Idul Adha itu, qadarullah ya kalau itu ada hari ganti di hari Jumat ya kalau tidak salah mohon. Nah itu mudah-mudahan bisa konsisten, tetap masuk seminggu sekali, sebulannya 4 kali. Kecuali uzur syar'i seperti sakit. Nah, level early ini kalau sudah bisa Ayah Bunda, insya Allah untuk level B dan level C akan lebih mudah. Insya Allah. Tadi yang sudah Umi bahas ya. Nah, alhamdulillah Umi juga sudah mendengar di kelas reguler maupun di kelas hari Sabtu beberapa prestasi yang sudah Anda dapatkan. Ada yang sudah menyelesaikan level early, ada yang sudah menyelesaikan salah satunya Kakak Hazik ya.
Kak Adskan, alhamdulillah ada yang sudah menyelesaikan level intermediate juga, yaitu Ananda Inara. Sekarang sedang di level C atau level upper stage. Sebagai penutup, Umi ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada bunda-bunda semua karena sudah menemani dan mencintai setiap proses belajar anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita ini telah mengerahkan 100% dalam belajar atau mengetahui hal-hal baru. Terima kasih Ayah Bunda ya sudah mengapresiasi segala hal pembelajaran anak-anak. Insya Allah Bimbel MTS terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Setiap guru kita terus belajar Bunda. Setiap minggu terus update cara keilmuan. Diskusi berbagai materi di antara sesama pengajar. Dan juga belajar studi banding ke tempat-tempat lain, tingkat lokal, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Meskipun begitu, sebagai manusia tentu masih banyak kekurangan di sana sini, Bunda. Kiranya bunda-bunda berkenan memberikan maaf, terutama kepada Bimbel MTS. Mohon maaf ya bunda-bunda bila ada kekurangan. Nah, insya Allah kegiatan hari ini kita tutup dengan nanti naik delman. Ya. Nah, tujuan dari naik delman ini juga, Bunda, kenapa sih ada naik delman, gitu ya? Yang pertama, kita ingin anak-anak lebih dekat dengan gurunya atau dengan miss-nya. Nah, terus yang kedua, proses pembelajaran anak-anak ini biasanya ada hadir mood naik turun. Lagi tidak mau gitu ya. Lagi aku maunya pengen di rumah, aku nggak mau baca Umi, nah gitu lagi moodnya naik turun. Nah, dari mood naik turun itulah biasanya guru kita mengajak anak-anak atau mengingatkan lagi kepada hal-hal terindah gitu ya, kedekatan mereka. Kemarin kita naik jalan-jalan ya Kak, nanti jalan-jalan lagi sama Umi, sekarang baca dulu. Nah, insya Allah itu biasanya menjadi penyemangat anak-anak. Makanya kami hadirkan penutup dengan naik delman. Nah, Ayah Bunda, untuk kegiatan Bimbel MTS ini juga bunda-bunda bisa cek di Instagram kami. Bila ada yang belum follow ya, follow Instagram kami. Yang pertama ada Instagram secara keseluruhan, ada yang program in-house, program kantor, bahkan sampai kelulusan anak-anak itu biasanya kita update di MTS_sahabat soleh. Kalau untuk update kantor, anak-anak khusus kantor unit 3 itu di Instagram bimbelmts_unit 3. Itu nanti bunda-bunda boleh follow di situ. Kegiatan anak-anak insya Allah kita update di situ. Minimal 11 kali, maksimalnya ada seminggu 2 kali. Umi ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsir Ayah Bunda. Semoga semua selalu diberi kesehatan, kemudahan juga untuk anak-anak kita belajar. Diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Bila mana Ayah bunda-bunda ketemu dengan Umi, jangan sungkan untuk disapa ya bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umita atas sambutannya yang insya Allah memberikan pengalaman kepada kita ya bunda-bunda, dan ada ilmu baru untuk kita. Kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu penampilan kembali, yaitu bernyanyi abjad oleh Ananda Aklan, Ananda Afnan, dan Ananda Rafiski. Untuk Ananda, Afnan, dan Rafiski, dan Aklan. Afnan dan Rafiski ya. Kakak, ayo kita. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak lagi. Ya lupa. Masya Allah. Terima kasih untuk Ananda Afnan dan Ananda Rafisti. Sudah berani ke depannya, Masya Allah. Selanjutnya yaitu penampilan Calistung A2 yaitu oleh Ananda Askan. Lagi sedikit diralat yaitu BM Kosakata oleh Ananda Azkira, Kavin dan Azkan. Kepada Ananda Azkira, Kavin dan Azkan silahkan ke depan. Tunjuk gambar nanti sama Azkan sama Azkira sama Kavin pilih katanya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau udah ketemu katakan. Oke, 1, 2, 3. Coba juga